Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 12 Oktober 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Sang Pembela Rasa. Firman Tuhan terambil dalam Ibrani 4 ayat 14 sampai dengan ke-15. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi segala langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kami ingin belajar tentang Sang Pembela Rasa, yaitu Tuhan sendiri yang merasakan segala kelemahan-kelemahan kita, merasakan segala pergumulan dan kesusahan setiap manusia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, Sang Pembela Rasa. Mungkin sedikit kurang setuju sebagian sahabat seperjalanan, harusnya yang lebih baik adalah Sang Pembela Kebenaran. Mengapa dikatakan Sang Pembela Rasa? Ayat di dalam Ibrani 4 ayat 15 dikatakan sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Apa bukti bahwa Kristus adalah Sang Pembela Rasa? Dia sendiri mengalami semua rasa-rasa yang ada di dalam diri manusia, ketakutan, kekhawatiran, ketidakberdayaan, sehingga membutuhkan adanya topangan, adanya dukungan, adanya satu pribadi yang akan menolong dia dan membela dia. Apa yang dimaksud dengan Sang Pembela Rasa? Tuhan yang adalah Allah di dalam dirinya, di dalam diri Kristus. Bisa saja Kristus tidak perlu datang ke dalam dunia. Mengapa Yesus mau datang ke dalam dunia? Karena Yesus dikatakan menjadi manusia, merasakan segala kelemahan-kelemahan manusia, merasakan segala kekhawatiran, ketakutan manusia, melewati masa-masa sulit dari proses dilahirkan, bertumbuh menjadi seorang bayi, bertumbuh menjadi seorang anak remaja, bertumbuh memasuki dewasa, mengalami berbagai macam ancaman, kemudian niatan dan motif untuk membunuh Yesus, dan pada akhirnya memang Yesus disalibkan dengan melewati penderitaan yang sangat luar biasa. Tidak hanya mati satu bentuk yang hina di zaman terdahulu, yaitu salib, yang hanya diperuntukkan buat para penjahat-penjahat kelas kakap, mereka yang dikatakan yang kalau sudah mengalami hukuman mati sudah tidak ada lagi maaf. Tetapi Yesus melewati semuanya itu. Satu pribadi yang adalah dirinya kebenaran, dirinya adalah terang, dirinya adalah jalan, dirinya adalah Allah, mengalami yang namanya proses kematian yang seyogianya itu hanya diberikan kepada yang paling buruk. Tetapi yang paling benar, yang paling kudus, yang maha kuasa, Sang Juru Selamat, justru menggantikan seluruh keburukan manusia, dosa-dosa manusia di dalam dirinya. Kalau kita boleh bertanya, siapa lagi pribadi yang bisa merasakan Sang Pembela Rasa yang ada di dalam setiap diri kita masing-masing? Jika seandainya Kristus tidak datang ke dalam dunia dan keselamatan tidak disediakan, maka pada akhirnya kita akan merasakan ketakutan yang luar biasa. Mari kita berandai-andai. Seandainya Alkitab itu adalah hanya catatan-catatan tentang hukuman, kalau Alkitab itu diturunkan hanya catatan tentang ketakutan-ketakutan setiap orang yang akan memasuki yang namanya itu perapian yang menyala-nyala, kematian kekal, penderitaan yang tanpa akhir, penderitaan yang dahsyat yang kita alami. Alkitab hanya mencatat tentang hal tersebut. Apa yang terjadi sangat menakutkan. Dan Kristus sangat tahu apa rasanya jatuh dalam dosa, apa rasanya kemudian hidup jauh dari Tuhan, apa akibat dan dampaknya kalau kemudian kita meninggalkan Tuhan. Di dalam diri Kristus Sang Pembela Rasa itu, dia mengalami apa rasanya itu mati di atas kayu salib. Yesus mengalami apa rasanya, apa tahu rasanya lapar, apa tahu rasanya kemudian mencucurkan darah, rasa sakit, diludahi, dipukul kepalanya, dihina secara luar biasa. Semua rasa secara lengkap dalam bentuk yang kita bisa alami dalam setiap kehidupan sahabat seperjalanan. Mungkin dihianati, mungkin dimanfaatkan, mungkin diperdaya, mungkin diancam, dan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus sudah melewatinya. Dan di dalam diri Kristus tidak hanya merasakan perasaan seluruh ketakutan, kekhawatiran, ketidakberdayaan manusia.
Yesus melewatinya, Yesus mengalaminya. Sehingga kita boleh katakan dia adalah sang pembela rasa, imam besar. Sebagai imam besar, Alkitab mencatat hubungan kita yang tadinya terputus dengan Allah. Maka Kristus sebagai jembatan yang merekatkan kembali antara Allah yang kudus dengan kita yang berdosa. Sehingga kita memiliki harapan, kita memiliki sukacita, kita memiliki damai sejahtera, kita memiliki sebuah kepastian, dan kita terhindar dari kematian kekal, tetapi akan mendapatkan yang namanya itu kehidupan kekal. Sehingga Kristus tidak hanya sang pembela rasa, tapi Kristus pun adalah yang maha segala-galanya, maha kuasa, maha kasih, maha pengampun. Kalau Kristus itu hanya maha kuasa, tapi tidak maha kasih, tidak maha pengampun, yang terjadi adalah kita hanya di bawah hukuman. Tetapi karena Kristus adalah yang maha kasih, maha cinta, maha pengampun, Kristus membuka jalan selebar-lebarnya agar kita mengalami rasa-rasa yang indah, rasa sukacita, rasa bersyukur, rasa bahagia, rasa ingin memuliakan Allah, merasakan seluruh kebaikan Allah yang tidak hanya dijanjikan, tapi dibuktikan, diberikan. Dan bukankah kita sudah mengalami anugerah-anugerah Tuhan sepanjang hidup kita? Kita merasakan semua yang terbaik yang Allah sediakan, termasuk juga rasa-rasa yang kita boleh rasakan dalam unsur-unsur duniawi. Kita boleh merasakan nikmatnya makan, merasakan indahnya melihat lewat mata kita, pemandangan yang indah, langit yang indah, alam yang indah, air yang mengalir. Kita bisa merasakan seluruh kebaikan-kebaikan Allah secara sempurna, baik secara material maupun secara spiritual. Allah memberikan janji yang luar biasa. Mari sahabat seperjalanan, selain Kristus tidak hanya menyelamatkan kita di dalam kuasa penyaliban dan kematian dan kebangkitannya, tapi Yesus juga menjadi gembala untuk menolong kita. Kalau kita mengalami rasa-rasa yang luar biasa, rasa kepahitan, luka batin, rasa dimanfaatkan, dianiaya, difitnah, dilakukan banyak perkara jahat dari orang lain kepada setiap kita masing-masing, Kristus adalah sang pembela rasa yang firman Tuhan katakan, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai namun tidak berbuat dosa. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, engkau mencari jalan banyak aspek untuk menolong rasa-rasa yang buruk dalam dirimu. Engkau bisa pergi ke berbagai hal, namun tatkala engkau datang kepada Kristus sang pembela rasa yang sesungguhnya, engkau dihargai, engkau dicintai, engkau dimiliki, engkau diselamatkan, engkau disediakan segala kebutuhanmu, engkau diproteksi, dilindungi dari berbagai macam ancaman. Tuhan sediakan semua yang terbaik. Kristus sang pembela rasa, Kristus sang pembela yang memberikan semua yang terbaik dalam setiap kehidupan sahabat seperjalanan. Bagi sahabat seperjalanan yang mungkin sudah jauh dari Tuhan sekian lama, kembalilah kepada Kristus, imam besar agung yang turut merasakan segala kelemahan-kelemahan kita. Engkau akan diubahkan, engkau akan dimenangkan, engkau akan diangkat dari seluruh rasa-rasa buruk yang menyelimuti setiap sahabat seperjalanan. Datanglah kepada Dia, engkau akan dimenangkan melewati kehidupan ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.